Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gua Lagiri yang juga bakal ada dalam sebuah konten review film yang juga sangat seru kali ini. So hari ini gua bakal mereview sebuah film Indonesia lagi dengan genre action dan juga di tema superhero nih. Kalau menyangkut soal film-film superhero Indonesia tentu nggak bakal jauh dari jagat sinema bumi langit ya. Yang kali ini bakal ada di seri kedua dalam judul Sri Asih. Film ini bakal meneruskan cerita seru dari Gundala kemarin dan gue yakin kalian semua bakal suka dengan filmnya semua. Well, nggak usah panjang lebar lagi, mari langsung aja kita mulai ke review filmnya ya. Apa hubungannya ini semua dengan saya? Kamu adalah titisan Dewi Asih selanjutnya. Sri Asih berkisah pada seorang gadis cantik yang telah tumbuh menjadi dewasa dengan berusaha untuk mencari jati dirinya di tengah ketidakadilan yang ada di sekitarnya. Gadis cantik itu dipilih untuk menjadi reinkarnasi dari Dewi Asih yang harus berusaha untuk membawa keseimbangan dalam masyarakat yang sekarang sedang sekarat. Populasi manusia di bumi ini sudah semakin banyak. Apakah itu adil? Kita harus berbagi dengan orang-orang miskin. Sebuah film superhero Indonesia yang akhirnya bisa bikin gua takjub, men. First impression gue untuk film ini tadinya nggak terlalu bagus dan gue menduga-duga filmnya mungkin bakal jadi film yang cukup mengecewakan. Tapi semua itu terpatahkan pas gue tonton langsung di bioskop, men. Asli dah keren banget. Ya memang nggak seperfect film-film superhero yang ada di luaran sana, tapi masih bisa dibilang bagus lah kalau dibandingkan dengan film superhero lokal seperti Gundala ataupun Gatot Kaca kemarin. Ceritanya bakal cukup solid di mana bakal diceritakan dari awal Sri Asih ada sampai ke generasi selanjutnya yakni yang sekarang. Ini sangat penting banget sih, apalagi buat ngebuild jalan cerita dari sebuah film pertamanya aja yang udah terpaut sangat jauh banget di tahun 1954 silam. Bukan ceritanya aja yang dibuat solid, tapi plotnya pun dibuat cepat, men. Yang mana gue juga suka karena bakal dibuat sangat simple dan gak terlalu belibet banget. Ada yang ingin kami sampaikan. Jaga bumi. Itu nama kelompok kami. Oke, masuk hal yang paling krusial di tema film superhero ini. Yap, editing dan CGI. Yang perlu kalian tahu, Sri Asih nggak terlalu memakai efek komputering yang ribet seperti Gundala, men. Sementara yang patut diperhatikan juga justru mungkin adalah skenario dalam CGI-nya seperti film-film tanpa efek berlebih seperti Superman ataupun Wonder Woman. Gua akui CGI-nya terlihat cukup smooth, yang mana kadar dari smoothnya ini artinya gua nggak menemukan hal-hal yang menjanggal yang terlihat cukup bikin risih gitu. Ya memang ada beberapa yang terlihat cukup kasar seperti pada adegan jump hero-nya ataupun landing hero-nya. Maupun dari kamera movementnya juga yang terjadi di beberapa bagian scene berantem dari superhero-nya. Memang gua akui agak terlihat begitu kasar tapi masih bisa ditutupi lah ya. Jadi untuk CGI-nya pas dan lumayan lah. Bagi gua, Mbak Upi Avianto sendiri adalah pilihan yang tepat untuk menyutradarai film ini, dimana dia juga udah malang melintang menggarap film-film berkualitas dari Indonesia. Apalagi pernah juga menggarap film action dengan plot lambat dan menjaga agar tetap gak ngebosenin seperti di film Serigala Terakhir. Bukan hal yang mustahil buat Mbak Upi sendiri bisa merekonstruksi terutama di bagian berantem CGI-nya tadi dan juga semua cerita dalam skenario panjang yang ada dalam filmnya serta memberikan sebuah kesuksesan dalam alurnya maupun plotnya itu sendiri. Well done sih. Bicara soal yang paling menonjol dalam film ini tentu adalah karakter dan juga para pemeran yang bakal hadir dalam film action seru yang satu ini. Deretan dari aktor dan aktrisnya memang bukan main, men. Semua adalah jajaran yang sangat-sangat terkenal banget di perfilman Indonesia. Sebut aja ada 3 main lead utamanya yakni Pevita Pierce yang menjadi Sri Asih sendiri dan disupport oleh Dimas Anggara sebagai Kala dan juga Jeffrey Nicole sebagai Tangguh. Lalu di sisi villainnya sendiri ada Surya Saputra sebagai Prayogo, Randy Pangalila sebagai Mateo, dan Aryo Bayu yang kemarin bermain apik di film Gundala sebagai Gani. Serta ada karakter spesial yang bakal diberikan dengan sangat mantap yaitu Reza Rardian sebagai Jatmiko dan Dian Sastrowardoyo sebagai Dewi Api. Semuanya adalah jajaran para pemeran yang bakal main penuh dalam filmnya ini. Yang mana gue rasa kalian semua mengenal betul lah dengan nama-nama famous tersebut. Biarin aja sesama mereka saling bunuh. Itu justru mempermudah pekerjaan kita. Kenapa Anda nggak berpihak pada Prayogo? Tidak semua orang bisa dibeli dengan uang, Nana. Overall filmnya ini cukup seru dan gue juga cukup enjoy banget menontonnya. Apalagi ada banyak banget sebuah sentilan nakal yang bisa kalian simpulkan sendiri pada saat sudah menontonnya. Rating dari gue sendiri untuk filmnya bakal berada dalam 7/10. Dan by the way filmnya sendiri masih baru di bioskop dan bakal tayang sampai minggu depan atau lebih ya.
Jadi jangan sampai kalian ketinggalan keseruan dalam filmnya ini. Dan buruan datang ke bioskop bersama dengan pacar, keluarga, maupun gebetan kalian. Oke, segitu aja reviewan gue untuk film superhero kedua dari seri Jagat Sinema Bumi Langit ini. Hopefully kalian enjoy dengan konten reviewan ini ya. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dalam video reviewan kali ini. Like videonya jika kalian suka dan gak usah di like juga gak apa-apa kalau kalian gak suka. Subscribe terus channel ini biar gue selalu bisa berkembang dan selalu bisa memberikan konten yang lebih berkualitas lagi. Sekian dari gue untuk konten review film kali ini. Selamat menonton and see you in the next film.